Hai semuanya, balik lagi di YouTube Bimbel Cerdas. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai debit, volume, dan waktu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita harus tahu dulu ya untuk rumus mencari volume, debit, dan waktunya. Nah, di sini kita perkenalkan dulu ada volume, ada debit, ada juga waktu. Nah, untuk volume itu biasanya satuannya liter atau desimeter kubik. Dan untuk debit ini adalah satuannya liter per menit atau liter per detik. Nah, untuk waktu itu biasanya jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di soal ada satuannya jam, menit, atau detik, berarti itu adalah waktu. Kalau nanti di soal ada satuannya liter per menit atau liter per detik, berarti itu adalah debit. Kalau ada liter atau desimeter kubik, berarti itu adalah volume. Nah, kita langsung ya ke rumusnya. Di sini ada VDW. Nah, ada segitiga. Kalian kalau misalnya nggak bisa menghafal, kalian hafal segitiganya aja. Volume, debit, waktu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari volume, itu rumusnya volumenya kita tutup nih. Yang atas kita tutup, berarti yang diketahui tinggal debit dan waktu. Karena ke samping, maka dikali. Debit dikali waktu. Nah, kalau untuk mencari debit, debitnya ditutup. Berarti kalau debitnya ditutup, ini ditutup nih D-nya, maka volume di atas dan waktunya di bawah. Artinya volume dibagi waktu. Kalau mau mencari waktu, berarti waktunya yang ditutup. Yang diketahui jadinya volume dan debit. Berarti volumenya di atas, debitnya di bawah. Nah, berarti volume dibagi debit. Nah, untuk rumus ini kalian bisa hafalkan, atau kalau kalian gak mau hafalkan, boleh kalian screenshot aja, kalian simpan. Ketika nanti ada soalnya, kalian buka lagi screenshotan kalian. Nah, untuk yang selanjutnya, ini kita cara mencari volume ya. Jadi ada soal, sebuah bak mandi dalam keadaan kosong diisi air dengan selang selama 25 menit. Apabila debit selang 0,8 liter per menit, berapa volume air dalam bak tersebut? Nah, berarti kita cara menjawabnya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui apa tadi? Ada 25 menit. 25 menit berarti W-nya ya, waktunya. Kemudian ada debitnya nih, debitnya 0,8 liter per menit. Kita tulis dulu D-nya sama dengan 0,8 liter per menit. Nah, kemudian yang ditanya adalah volumenya. Nah, kita tahu ya untuk mencari rumus volume adalah debit dikali waktu. Kita langsung masukin aja debitnya 0,8 dan waktunya adalah 25 menit. Maka kita masukin 0,8 liter dikali 25 menit sama dengan, jadi volume air dalam bak tersebut adalah 20 liter. Nah, yang selanjutnya di sini cara mencari debit. Ada soalnya, sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Nah, jadi yang ditanya adalah debitnya. Kita tulis dulu ya kalau mau menjawab yang diketahuinya. 10 menit itu artinya adalah waktunya. Berarti W-nya sama dengan 10 menit. Kemudian sebanyak 20 liter. Kalau liter satuannya berarti dia adalah volume. Jadi volumenya adalah 20 liter. Maka yang ditanya adalah debitnya. Kalau kita pakai segitiganya, kalau kita cari debit, kita tutup debit. Maka yang diketahui volume dan waktu. Jadi volumenya di atas, waktunya di bawah. Artinya volume dibagi waktu. Nah, volumenya 20, waktunya 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2 liter per menit. Jadi, debit air keran tersebut adalah 2 liter per menit. Nah, yang selanjutnya di sini cara mencari waktu. Ada soalnya, sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Nah, kita cara jawabnya tulis dulu nih, volume sama dengan 24 liter. Kemudian debitnya adalah 3 liter per menit. Maka berapa menitkah waktu yang diperlukan? Jadi yang ditanya adalah waktunya nih. Kalau kita pakai segitiga, cara mencari waktu adalah volume dibagi debit. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 24, debitnya 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana adalah 8 menit. Matematika itu akan mudah jika kita tidak membencinya. Maka berusahalah kita untuk menyukai matematika agar kita mudah untuk menyelesaikan soal matematika.
Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau kalian kurang paham, bisa langsung menanyakan di Instagram saya atau kalian bisa email. Atau kalian bisa langsung di komen aja kalau ada pertanyaan, insya Allah akan dijawabin satu persatu ya. Terima kasih.